Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat? Masih semangat untuk mengikuti pelajaran di hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 4, pembelajaran 3. Sebelum kita lihat materi pembelajarannya, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 ini antara lain untuk PPKN ada di 1.3, 2.3, 3.3, dan 4.3. Untuk bahasa Indonesia ada di 3.9 dan 4.9. Untuk matematika ada di 3.7 dan 4.7. Sekarang kita menuju ke materi pembelajaran 3. Nah, sekarang kalian buka buku kalian di halaman 181. Di halaman 181. Nah, pada halaman 181 ada pembelajaran 3 tentang berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian, rusa betina mendapat setengah bagian. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada 4 wortel. Setengah dari 4 wortel itu adalah 2. Caranya 4 ini dibagi 2. Kalau setengah 1/2 berarti di situ adalah dibagi 2. Jadi setengah bagian dari 4 adalah 2. Kita lanjutkan di halaman 183. Di situ gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada 6 wortel. Apabila dibagi menjadi 2 atau setengah, dibagi setengah bagian itu berapa? Caranya adalah 6 ini kalian bagi 2. Kemudian nanti hasilnya berapa wortel kalian gambar di sini. Nah, begitupun untuk nomor selanjutnya sampai dengan yang bawahnya itu ada 4 wortel. 4 wortel di sini 4 wortel, berarti jumlah wortelnya ada 8. 8 wortel ini dibagi menjadi 4. Nanti hasilnya berapa? Kalian gambar di sini wortelnya ada berapa. Kita lanjutkan di halaman 184. Di situ memasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Jadi di sini satu rusa itu makan setengah dari wortel yang ada di samping. Berarti yang mana? Yang setengah. Mana yang 1/3 dan mana yang 1/4. Nah, berarti nanti kalian lihat di sini. Kalau di sini 2, berarti nanti wortelnya ada 2. Kita lanjutkan untuk ayo berlatih. Coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Nah, nanti kalian tanya teman kalian, kemudian nanti diisi pada kolom-kolom itu sampai di halaman 185. Di situ ada hasil pengelompokan. Nanti hasil pengelompokannya di situ ada nomor 1, siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang jumlahnya berapa. Kemudian siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang jumlahnya berapa, nanti kalian isi di sini. Kita lanjutkan di halaman 186. Di situ kalian mendiskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas. Nah, bagaimana? Kalian harus tetap saling rukun dan saling menghormati, juga bekerja sama. Kita lanjutkan.
Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Nah, di sini ada ayo membaca. Bacalah dongeng berikut. Tulislah minimal 5 kalimat dari dongeng di bawah yang memuat kata sapaan. Nah, kalian ingat kata sapaan? Bagaimana seperti kalian menyapa teman kalian? Hai teman, berarti kata sapaannya adalah teman. Kalau kalian bilang, hai Budi, tolong bantu aku. Seperti itu berarti kata sapaannya adalah Budi. Nah, coba kita baca untuk persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk mengharumkan ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silahkan. Gajah pun perlahan-lahan mengulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wanginya bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal, tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun, hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya, bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak, bentak tikus marah. Gajah hanya diam, ia merasa sangat bersalah. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu, kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. Lihat akibat perbuatanmu, bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. Iya, itu salahku, kata gajah mengakui kesalahannya. Bunga-bungaku semuanya rusak, aku minta ganti rugi, bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau, tetapi ia menahan kemarahannya. Apa benar yang dikatakan tikus? Tanya badak. Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja, jawab gajah. Bagaimana rumah bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana? Tanya badak. Saya hanya bersin tuan. Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur? Tanya badak tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus, jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu? Tanya badak. Itu adalah bunga tikus.
Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya, badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya, tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersihnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Nah, di sini kalian nanti adalah menuliskan kata sapaan. Contohnya, bunga ini sangat harum tuan, itu adalah kalimat sapaan. Nah, kata sapaannya adalah tuan. Terus di sini juga ada lagi. Tentu saja tuanku ini juga merupakan kata kalimat sapaan, di mana kata sapaannya adalah tuanku. Kemudian di sini ada lagi. Hei tuan, kamu harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semuanya berhamburan dan hancur. Aku akan mengadukan kau pada badak. Nah, di sini ada kalimat, "Hai tuan, kau harus mengganti kerugianku." Di situ kata sapaannya adalah tuan. Dilanjutkan, "Saya hanya bersin tuan." Nah, di situ ada kata sapaannya adalah tuan. Nah, itu nanti merupakan contoh-contoh kata sapaan. Di sini kalian di halaman 191 di situ menulis minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Nah, itu nanti kalian cari sendiri. Nah, itu semua untuk pembelajaran di tema 7 sub tema 4 pembelajaran 3. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker kemanapun kalian pergi, dan juga kalian harus sesering mungkin mencuci tangan dengan memakai sabun dan juga air yang mengalir. Kalian harus menjaga jarak dengan orang lain. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.